Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Indra Panca Hermawan SPD MM di dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk kelas 11 TLM. Sebelum kita mulai untuk materi kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan untuk materi di bab 4. Kalian nanti bisa buka buku paketnya di halaman 70. Untuk materi kali ini masih tentang peran Indonesia di dalam perdamaian dunia. Kita akan membahas tentang pentingnya sarana-sarana hubungan internasional. Anak-anakku sekalian, pelaksanaan kerjasama antar bangsa itu mempunyai manfaat yang sangat besar di dalam memperoleh kedaulatan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Sangatlah tepat apabila garis politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif merupakan pencerminan tekad bangsa Indonesia untuk menghormati kedaulatan bangsa lain, mempertahankan kemerdekaan, dan menentukan nasib hari depannya sendiri tanpa tergantung pada bangsa lain. Lebih dari itu, bangsa Indonesia tidak mau mencampuri urusan dalam negeri bangsa lain. Bangsa Indonesia senantiasa mendambakan terciptanya perdamaian dan kebahagiaan hidup di dunia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia melalui hubungan internasional baik di kawasan Asia maupun antar bangsa yang lebih luas. Dasar dari kerjasama itu adalah saling menghormati dengan tujuan mencapai kesejahteraan umat manusia yang selamat. Yang selama ini sudah dirasakan dalam hal-hal sebagai berikut. Hubungan internasional itu sangatlah penting karena bagaimanapun suatu bangsa di dunia ini tidak bisa berdiri sendiri. Tetap harus menjalin kerjasama karena bagaimanapun manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup seorang diri. Sarana-sarana hubungan internasional itu meliputi yang pertama, ada kedaulatan bidang politik. Kedaulatan bidang politik ini mencakup kepentingan dalam arti nasional maupun tata hubungan internasional. Maksudnya apa? Maksudnya tata hubungan internasional itu didasarkan atas sikap saling menghormati dan bekerja sama. Dalam arti nasional, maka negara kita bersedia membantu negara-negara lain yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaannya. Jadi, kedaulatan bidang politik itu juga berkaitan dengan memperjuangkan negara-negara lain yang masih dijajah. Nah, disinilah peran Indonesia untuk membantu negara-negara
yang masih berada di kekuasaan negara lain. Lalu, kedaulatan bidang ekonomi. Kebebasan mengatur dan menentukan corak perekonomian sesuai dengan falsafah bangsanya. Kebebasan mengatur hubungan serta kerjasama atas dasar saling menguntungkan, persamaan kepentingan dan persamaan kedudukan. Nah, kebebasan di bidang ekonomi ini itu dikaitkan dengan kemampuan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki suatu negara. Oleh sebab itu, pentingnya kerjasama internasional itu adalah untuk saling melengkapi. Suatu contoh misalnya kayak negara Indonesia. Negara Indonesia kita ini kaya akan sumber daya alam. Ya. Tetapi sumber daya manusianya agak berkurang kemampuannya. Nah, oleh sebab itu kita bekerja sama dengan negara lain yang mempunyai sumber daya manusia yang memadai, tetapi sumber daya alamnya kurang. Nah, jadi disitulah bentuk kerjasama di dalam bidang ekonomi untuk membangun perekonomian di suatu negara. Selanjutnya, di bidang kedaulatan bidang sosial dan budaya. Ini yang sangat penting sekali pada masa sekarang ini. Sebagai contoh seperti ini, nak. Kerjasama antar bangsa berarti akan terjadi proses asimilasi dan akulturasi dengan budaya asing. Apa itu asimilasi? Asimilasi itu adalah masuknya budaya asing ke Indonesia. Sedangkan akulturasi itu adalah percampuran budaya. Nah, di masa globalisasi seperti ini, di masa teknologi seperti ini, luar biasa. Ya, kalian bisa merasakan deh. Dengan kemajuan teknologi, dengan HP di tangan kalian, kalian sudah bisa melihat berbagai macam hal di dunia ini hanya di genggaman kalian. Dari cara berpakaian, dari cara kehidupan, lifestyle-nya, ya, itu luar biasa. Nah, oleh sebab itu, dengan kemajuan teknologi, dengan masuknya budaya asing, kita harus mampu menyaring mana yang bisa kita tiru dan mana yang tidak bisa kita tiru. Contoh yang paling jelas itu adalah tata krama atau sopan santun. Ya. Di luar negeri, orang yang lebih muda manggil nama saja kepada orang yang lebih tua. Kalau di Indonesia, ya tidak bisa seperti itu. Nah, disitulah kalian sebagai generasi muda harus bisa menyaring. Ya, bagaimana budaya-budaya asing yang boleh kita pakai, kita serap. Ya, kita harus bisa memilih dan memilah. Mana budaya asing yang bisa kita pakai di Indonesia, mana budaya asing yang harus kita tinggalkan. Budaya asing itu bisa juga bernilai positif. Untuk apa? Gunanya semakin memperkaya kasana kebudayaan nasional. Itu bisa. Tetapi kita harus bisa menyaring mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu yang terakhir tentang kedaulatan di bidang pertahanan dan keamanan. Hubungan kerjasama yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keselarasan akan dapat menyatukan bagian-bagian dunia yang terpencil menjadi satu ikatan dunia yang bersatu. Hubungan kenegaraan secara bebas dan berdaulat dalam arti luas hanya dapat dicapai dalam suasana perdamaian dunia yang tertib. Negara Indonesia yang sudah resmi menjadi anggota PBB, selain dituntut mampu mempertahankan keamanan negaranya sendiri, juga mempunyai kewajiban moral dalam memelihara perdamaian dunia. Politik Indonesia yang bebas aktif sangat memungkinkan berperan netral
atau tidak berpihak kepada suatu negara dalam usaha-usaha menengahi konflik bilateral, regional maupun multilateral melalui misi pengiriman pasukan Garuda sebagai penjaga dan pemelihara perdamaian dunia. Nah, disinilah bentuk kedaulatan di bidang pertahanan dan keamanan. Bangsa kita masuk ke menjadi anggota PBB adalah untuk menjaga perdamaian dunia. Salah satu contohnya adalah dengan mengirimkan pasukan perdamaian dunia yang disebut dengan kontingen Garuda. Baik anak-anakku sekalian, mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Mudah-mudahan kita bisa secepatnya ya bertemu kembali di sekolah untuk belajar sebagaimana mestinya. Baik anak-anakku sekalian, tetap semangat ya. Bagaimanapun hal seperti ini harus kita lewati bersama. Jangan pernah menyerah ya. Kita harus tetap semangat. Baik, terima kasih. Jangan lupa untuk absensi dan juga jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang nanti saya berikan. Terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.